Hai guys, welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin, nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke nih, kayaknya udah 3 minggu aku nggak bikin video. Kenapa? Karena belakangan ini ada banyak project yang harus aku kerjakan, project akhir tahun kayak gitu. Dan juga aku males banget belakangan ini untuk bikin video, sorry. Padahal di video aku sebelumnya, yaitu best skincare product, aku janjiin ke kalian kalau aku akan bikin best product makeup 2022 versi aku. Di situ aku janjiin aku akan bikin video best makeup product 2022 secepatnya. Tapi baru kali ini aku bikin, baru hari ini aku bikin. Aku push diri aku untuk bikin karena aku pengen sebenarnya nonton video-video dari beauty enthusiast lain tentang produk-produk best makeup favorit mereka sepanjang tahun 2022. Tapi jujur aja aku belum nonton video-video dari beauty enthusiast lain tentang best product makeup 2022. Padahal aku penasaran banget kenapa aku nggak nonton, karena aku nggak mau terpengaruh untuk penilaian terhadap produk-produk makeup yang aku gunakan sepanjang tahun 2022 ini. Padahal aku yakin ada beberapa produk yang mereka cobain, aku nggak cobain, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau nonton best makeup produk dari beauty enthusiast lain itu, kadang-kadang kita bisa kena racun gitu ya, tapi racun yang baik, racun yang positif. I wish gitu. Oke, langsung aja aku akan sebutin produk-produk makeup favorit aku sepanjang tahun 2022. By the way, sebelum aku sebutin produknya apa aja, aku kasih tahu dulu sama teman-teman semua. Mungkin beberapa juga sudah pada tahu ya. Tipe kulit aku ini adalah kombinasi cenderung ke kering. Jadi aku nggak suka produk-produk makeup, terutama produk complexion yang bikin kulit wajah aku terasa semakin kering. Kita mulai dulu dari primer sepanjang tahun 2022 yang menurut aku worth it banget untuk kalian cobain. Terus aku selalu pakai primer ini dan aku nggak pernah merasa gagal pakai primer ini, yaitu combo primer dari Studio Tropic yang kolaborasi dengan MUA Arcangela Chelsea. Sorry kalau misalnya aku salah sebut namanya. Jadi dia itu ada 2 produk primer gitu, dan ini sudah aku pernah review juga di video aku sebelumnya. Jadi aku nggak akan review secara detail banget di video kali ini. Aku hanya sebutin aja kenapa aku suka sama produk-produk yang akan aku sebutin ini. Nah, kalau primer Studio Tropic ini dia kan ada 2 tuh ya. Ada yang versi oilnya gitu, atau face oil, dan satu lagi ada yang versi balm gini. Ini kedua primernya bisa aku pakai secara bersamaan. Kenapa? Karena kan tipe kulit aku ini kombinasi ya. Jadi di U-zone itu kering, sementara di T-zone itu agak berminyak. Biasanya kalau di U-zone aku akan pakai face oil dari Studio Tropic ini supaya kulit wajah aku di daerah sekitar U-zone itu terhidrasi, lembab, jadi makeupnya lebih gampang nempel. Sementara di T-zone, karena kulit aku cenderung agak berminyak dan pori-pori gede, aku akan pakai yang ini, yang teksturnya kayak balm gitu. Oh, namanya Glass Skin Pore Butter. Aku akan pakai dia di daerah T-zone. Aku urut-urut dikit gitu. Jadi dia kasih efek ngeblurin pori-pori besar. Dan dia bikin daerah T-zone itu nggak cepet berminyak. Harga kedua produk ini sih cukup lumayan. Cuman kalau dibandingkan dengan primer-primer dari brand luar, ini harganya termasuk affordable gitu. Kalau nggak salah satu paket dia sekitar 300 atau 400 ribuan. Cuman aku nggak pernah zonk pakai primer ini. Dan primer ini tuh mau dikombinasikan dengan foundation apapun, dengan complexion apapun, dia tuh gampang aja, cepet nyatunya gitu loh. Cepet kawinnya, cepet jodohnya, nggak ada bentrokan dengan produk-produk complexion lain yang biasanya aku pakai. Sebenarnya aku udah bikin video 5 best primer versi aku. Nanti videonya, linknya akan aku taruh di description box aja. Untuk di video kali ini aku cuman sebutin yang dari Studio Tropic doang. Tapi sebenarnya masih ada lagi primer-primer lain yang aku favoritin. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa choose aja ke video itu. Jadi di video kali ini aku hanya menyebutkan produk yang bener-bener aku favoritin aja di tahun 2022. Aku nggak mau nyebutin banyak produk gitu, karena kalau aku sebutin banyak produk, yang ada video ini bakal panjang banget. Kita masuk ke kategori cushion dulu. Untuk cushion di tahun 2022 ini, aku suka banget yang pertama itu dari Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Produknya kayak gini, jadi dia itu cushion tapi finishnya satin dan agak sedikit dewy. Cuman walaupun dia finishnya dewy, tapi dia itu nggak becek, nggak benyek di kulit wajah. Aman banget dipakai seharian dan rasanya itu ringan banget di kulit wajah. Terus dia juga ada kasih efek ngeblurin pori-pori, finishnya flawless, cantik.
Coveragenya itu medium to full, nggak dempul, nggak keki, nyaman banget dipakai, terutama untuk kulit-kulit wajah yang kombinasi cenderung kering kayak aku. Dan dia shade-nya banyak banget. Aku cocok hampir ke beberapa shade. Kalau nggak salah shade N40 aku cocok, W30 aku cocok, W33 juga aku cocok. Kalau untuk soal shade ya, makeover itu kayak nggak ada lawannya gitu. Mereka tuh kalau ngeluarin produk-produk complexion, shade-nya pasti banyak banget. Nah, cushion yang kedua yang aku sukai banget di tahun 2022 itu dari Skintific. Ini sudah aku mention berkali-kali kenapa aku suka sama cushion Skintific ini. Dia itu finishnya matte, tapi dia itu finish matte yang nggak dead matte. Matte-nya itu masih kelihatan seger, masih enak dipakai untuk kulit-kulit kering kayak aku. Dan dia itu long lasting, fresh 1 harian, itu yang paling aku sukain. Aku pernah pakai cushion ini 1 harian, naik gojek, kena panas, tapi dia masih stay bagus banget di kulit wajah aku. Gak ada oxidize, efek ngeblurin pori-porinya dapet, dia coveragenya full, tapi bukan full yang dempul, full keki, full berat gitu. Bener-bener ini cushion bagus banget. Aku suka banget sama cushion Skintific ini. Dan ini udah habis ya, aku pengen beli refillnya. Aku biasanya pakai di nomor 04 yang beige. Kalau untuk foundation sepanjang tahun 2022 ini aku juga suka dari Lux Crime, yaitu Lux Crime 2-in-1 Breathable Color Stay Foundation. Ini foundationnya dia finishnya juga nggak terlalu matte. Dia finishnya satin, jadi kayak semi matte. Terus dia juga enak banget di blend di kulit wajah, terasa ringan. Belum lagi dia juga dilengkapi dengan concealer, jadi praktis banget menurut aku. Satu produk ada foundationnya, ada concealernya. Coverage foundation Lux Crime ini dia medium tapi bisa di build up. Nyaman banget dipakai sehari-hari, nggak terasa berat di kulit wajah. Dan kalau misalnya dipakai di bawah masker, nggak terlalu banyak tertransfer ke masker. Foundation selanjutnya yang aku sukai di tahun 2022 itu sebenarnya dari Mother of Pearl, namanya So Extra Peptide Sunscreen Foundation. Jadi ini foundation dari brandnya Tasya Farasya. Sebenarnya foundation ini secara tekstur, secara appearance, secara hasilnya di kulit wajah tuh bagus ya. Dia flawless, tahan lama, apalagi khusus untuk makeup-makeup niat, makeup-makeup kondangan. Dan juga dilengkapi dengan peptide, ada sunscreennya, long lasting juga. Walaupun dipakai di kulit wajah aku yang agak kering, dia enak di blend, gak terasa begitu berat. Tapi sayangnya ini packagingnya tuh PR banget. Kenapa? Karena ngeluarin produknya, nih, ngeluarin produknya dari sini, itu dipencetnya harus ekstra banget baru produknya bisa keluar. Sayang banget sih ini perkara packaging doang. Tapi ini hasilnya di kulit wajah aku bagus. Dan dia juga dilengkapi dengan brush gitu. Dan brushnya ini bukan gimmick ya, brushnya ini bener-bener kepake. Terus satu lagi foundation yang aku rekomendasikan buat makeup-makeup niat, makeup-makeup kondangan, itu dari brand MOAQ. Aku sudah pernah bikin satu video khusus untuk foundation ini. Sorry aku nggak bisa nunjukin foundationnya di sini karena foundationnya ketinggalan di temen aku. Itu foundation ini juga bagus banget. Walaupun dia itu finishnya matte, tapi dia matte-nya nggak terasa kering di kulit wajah dan long lasting parah. Makanya banyak makeup artist pakai foundation dari MOAQ. Menurut aku foundation MOAQ itu underrated. Kalian yang pengen makeup stay lama di kulit wajah, yang pengen foundation tetap kelihatan fresh panjang hari, kalian harus coba foundation MOAQ. Itu the best banget. Aku nggak nyangka kalau foundation MOAQ itu sebagus itu. Menurut aku nggak ada lawan tuh foundation MOAQ. Bahkan kalau kalian tanya, kan ada tuh beberapa yang nanya di video review aku tentang foundation MOAQ, yang mana sih yang lebih aku pilih, foundation MOP atau foundation MOAQ? Jujur di sini aku bilang aku akan pilih foundation MOAQ tanpa pikir panjang. Bisa dibilang itu nomor 1 foundation terbaik di tahun 2022 versi aku. Dia di kulit berminyak oke, di kulit kering oke, coveragenya oke, finishnya itu nggak yang dead matte. Mungkin waktu pertama kali diaplikasikan di kulit wajah agak sedikit mengintimidasi. Jadi waktu aku pertama kali mengaplikasikan foundation MOAQ itu aku pikir, ini kayaknya finishnya bakal dead matte deh. Ini kayaknya nggak akan cocok untuk kulit kering deh. Tapi ternyata aku salah besar. Foundation MOAQ itu masih masuk ke kulit wajah aku yang agak cenderung kering ini. Dan yang paling aku suka dia itu long lasting, kelihatan seger sepanjang hari. Oil controlnya bagus banget, tapi nggak kelihatan dempul atau keki sama sekali. Nah, untuk tway cake atau bedak padat,
Jujur aja di tahun 2022 ini agak banyak ya bedak padat yang aku cobain. Entah itu aku masuki dalam review, tapi aku cobain tapi nggak aku bikin reviewnya. Nah, diantara banyaknya two way cake dan bedak padat yang aku cobain di tahun 2022, aku rekomendasikan 3 bedak padat atau two way cake buat kalian. Pertama dari Vocalour, ini sudah pernah aku bikin video reviewnya. Namanya Vocalour Ultimate Blurring Setting Powder. Aku ada di nomor YL02. Dia kemasannya kayak gini, persegi panjang gitu. Ini jenisnya two way cake atau powder foundation. Jadi di dalamnya itu ada foundationnya. Dia kasih coverage ke kulit wajah. Bedak padat Vocalour ini dia finishnya velvet. Terus dia di kulit wajah menyatu dengan baik, terutama di kulit wajah aku. Ada kasih efek ngeblurin pori-pori juga. Dan kalau untuk retouch, ini powdernya juga oke banget. Powder foundation kedua dari brand Hana Sui, namanya Hana Sui Perfect Fit Powder Foundation. Aku ada di shade nomor 03 medium. Ini shade-nya agak sedikit kegelapan di kulit wajah aku. Tapi kalau misalnya aku pakai complexion foundation atau cushion yang terlalu terang, biasanya aku akan netralkan dengan si Hana Sui Powder Foundation ini. Yang aku sukai dari powder foundation Hana Sui ini sama kayak powder foundationnya si Vocalour tadi, dia itu finishnya nggak terlalu powdery, dia gampang nyatu di kulit wajah aku, walaupun tipe kulit wajah aku ini agak cenderung kering. Dan yang paling aku sukai adalah puffnya. Ini puffnya oke banget. Puffnya itu kayak ada 2 sisi gitu, sisi kasar dan sisi halus. Mirip-mirip kayak puff dari brand-brand powder foundation yang harganya mahal. Padahal si powder foundation Hana Sui ini harganya kalau nggak salah cuman 40 ribuan gitu. Ini the best sih. Untuk retouch juga bagus ini powder foundationnya. Satu lagi powder foundation yang aku sukai di sepanjang tahun 2022, dan ini aku temuin di ujung-ujung tahun, yaitu dari brand OMG, namanya Coverless Two Way Cake. Aku ada di shade 32N Natural. Ini adalah produknya, kalau dilihat dari kemasannya itu kayaknya nggak meyakinkan banget. Padahal ini two way cake-nya menurut aku oke banget, apalagi dipakai sehari-hari gitu ya. Nyaman dan ringan banget di kulit wajah. Coveragenya medium tapi masih bisa di build up. Gak terlalu cakey, gak terlalu powdery. Ini kalian bisa lihat, aku temuin di bulan 12 atau bulan 11 kemarin. Tapi ini sudah mencekung ke dalam kayak gitu karena saking seringnya aku pakai si two way cake OMG ini, terutama untuk makeup sehari-hari. Harganya juga affordable banget. Kalau misalnya kalian search di e-commerce, kalian bisa temuin two way cake ini di harga 17 atau 18 ribu kayak gitu. Oke, kita move ke kategori selanjutnya, yaitu kategori concealer, contour, dan juga blush on cream. Untuk concealer di tahun 2022 ini juga nggak banyak aku cobain. Salah satu yang paling aku sukai di tahun 2022 ini yaitu concealer dari Jackwell atau Jackwell. Itu sudah pernah aku bikin video reviewnya. Concealernya enak banget dipakai, terutama untuk under eye. Dia ringan, nggak berat, dan teksturnya itu cakep gitu ya. Nggak terlalu creamy banget dan nggak terlalu cair banget. Bisa di set pakai powder, bisa juga nggak di set pakai powder. Cuman sayangnya concealernya Jackwell itu menurut aku terlalu overpriced karena netonya itu sedikit. Aku lupa netonya berapa, dan kebetulan produknya juga lagi nggak ada di sekitar aku, jadi aku nggak bisa tunjukin. Yang aku sayangi dari concealernya Jackwell itu cuman itu doang. Dia netonya terlalu sedikit untuk harga yang cukup pricey. Tapi kalau dari segi tekstur, dari segi hasil, dia oke banget. Nggak gampang creasing juga untuk under eye. Concealer lain yang aku pakai di tahun 2022 masih dari brand Rosy All Day. Itu concealernya menurut aku concealer terbaik ya di lokal. Dia nyaman dipakai, finishnya oke, coveragenya cukup. Harganya juga nggak terlalu mahal. Cuman setahu aku concealer Rosy All Day itu nggak di launching di tahun 2022. Tapi itu concealer di launching tahun 2021. Correct me if I wrong ya, karena kayaknya udah lama deh aku pakai concealer itu. Jadi aku nggak sebutin lagi atau nggak aku tunjukin lagi di video ini. Nah, selain kedua concealer tadi, aku juga pakai concealer dari O2O. Ini namanya O2O High Coverage Soft Focus and Moisturizing Concealer. Jadi dia tuh concealernya dalam bentuk tube gini. Aku biasa pakai di HC01. Aku kalau pakai concealer memang lebih milih yang satu tingkat lebih cerah, karena aku biasanya pakai concealer khusus untuk under eye, bukan untuk spot conceal gitu. Nah, concealer dari O2O ini yang aku sukai, dia itu coveragenya oke banget. Cuma pakai satu titik aja udah cukup. Bener-bener cuman satu titik aja. Tapi dia itu sometimes aku ngerasa agak terlalu creamy sih. So, kalau misalnya kalian pakai si concealer O2O ini,
usahakan banget jangan terlalu banyak dipakainya, terutama kalau misalnya kalian pakai untuk di sekitar under eye. Kalau untuk contour cream, menurut aku belum ada yang sebagus contour sticknya Mineral Botanica. Walaupun aku udah nyobain beberapa brand, dan walaupun sometimes aku bilang contour stick dari brand-brand tersebut bagus, tapi belum ada yang bisa ngalahin kesukaan aku terhadap contour sticknya Mineral Botanica. Contour stick Mineral Botanica ini dia teksturnya creamy, gampang di blend, tapi walaupun dia gampang di blend, setelah di blend itu warnanya itu nggak hilang gitu loh, dan long lasting juga di kulit wajah. Cuman karena ini contour sticknya sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, so aku nggak bahas panjang lebar lagi. Intinya di sepanjang tahun 2022 aku masih setia pakai contour stick dari Mineral Botanica. Aku pakainya itu di shade Latte Caramel. Jadi dia itu contour sticknya ada yang sisi contour cream, ada yang sisi highlighter stick. Tapi highlighter sticknya bukan highlighter yang shimmer gitu, khusus hanya untuk strobing makeup aja. Nah, kalau untuk blush on dalam sepanjang tahun 2022 ini yang paling sering aku pakai dan yang aku favorit itu ada dua. Yang pertama dari Something, yang ini yang Tamago Airy Blush yang shade Baby Love. Warnanya memang pink gini dan teksturnya balmy, cuman dia nggak lengket di kulit wajah, gampang di blendnya, dan menurut aku juga long lasting. Ini aku pakein di wajah, tadi aku pakein di atas foundation, kemudian aku timpa dengan Tway Cake, tapi dia masih kelihatan jelas di wajah aku. Blush on cream kedua yang aku sering pakai itu dari O2O, namanya adalah O2O Velvet Liquid Blush, jadi dia kemasannya kayak gini. Yang ini tuh nomor 05. Dia datang dengan kemasan pump gini. Ini juga sudah pernah aku bikin video reviewnya. Dan yang nomor 05 ini dia warnanya kayak peach, agak-agak orange sedikit. Dia satu titik aja kalian keluarin, spreadingnya udah cukup luas, dan warnanya itu udah cukup pigmented. Gampang juga di blendnya, tapi sayangnya si liquid blush O2O menurut aku kurang tahan lama ya. Paling dia tahannya 3 jam, 4 jam lah. Tapi kalau yang Something tadi 6 jam dia masih tahan di pipi kita. Sementara untuk bronzer powder, aku masih setia pakai dari Lush Creme, namanya Lush Creme Warm It Up Bronzer yang shade Chocolate Pretzel. Jadi ini adalah produknya, bisa dilihat udah hit pan ya. Nah, ini yang warna Chocolate Pretzel. Yang aku sukai dari bronzernya Lush Creme, dia gampang diaplikasikan di wajah, gampang di blend. Warnanya nggak terlalu pigmented dan juga nggak terlalu malu-malu, nggak terlalu merah dan juga nggak terlalu abu-abu gitu. Cocok banget untuk bronzer-bronzer tipe-tipe kulit wanita Indonesia, yaitu kuning langsat agak sawo mateng kayak aku. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori mata. Sebelum kita masuk kategori terakhir, yaitu kategori bibir. Untuk di kategori mata, yang pertama kita bahas soal eyeshadow dulu. Untuk tahun 2022, aku paling sering pakai eyeshadow dari SK yang Pink Goddess, yang shade pink. Ini bukan eyeshadow yang di launching di tahun 2022. Kalau nggak salah di tahun 2020 atau tahun 2021 gitu. Jadi dia adalah tipe 9 eyeshadow. Nah, warnanya kayak gini. Ini masih aku pakai sampai sekarang karena menurut aku warnanya wearable, bisa dipakai untuk makeup glam atau juga makeup sehari-hari. Dan konsistensinya juga bagus, gampang di blendnya, shimmernya juga padat, bukan shimmer yang jarang-jarang gitu, dan tahan lama di kelopak mata. Nah, selain si eyeshadow SK tadi, yang aku sukai di tahun 2022 ini, yang pertama dari O2O, namanya adalah Morocco atau Moroccan eyeshadow. Jadi dia itu ada 4 eyeshadow di dalam satu palette. Ini sudah pernah aku review juga. Aku pakainya yang di nomor 04 karena aku memang kalau eyeshadow sehari-hari sukanya warna-warna kayak gini. Warna-warna mauve, warna-warna pink. Untuk eyeshadow Morocco atau Moroccan ini menurut aku dia pigmented tapi masih gampang di blend di kelopak mata. Shimmernya juga cantik, dia shimmer yang padat gitu, cuman masih agak kurang sedikit blinding, kurang sedikit wet gitu ya. Tapi untuk dari segi warna, dari segi konsistensi aku suka banget. Aku nggak tahu kenapa di tahun 2022 ini aku nggak begitu suka palette eyeshadow yang besar-besar gitu, yang multicolor gitu. Aku lebih suka yang simple, yang memang bisa aku pakai sehari-hari, yang memang bener-bener berguna buat aku. Nah, eyeshadow selanjutnya di tahun 2022 aku suka banget dari Wardah. Ini eyeshadow terbarunya mereka, yang ini, yaitu Wardah Color Fit Quad Eye Palette.
Ini juga sudah aku review di video terpisah, nanti kalian cek aja koleksi video aku. Aku ada di nomor 03 Sunlight Blaze. Warnanya lebih ke warna-warna tone orange, agak coklat juga. Aku jarang banget punya eyeshadow yang tone-nya agak orange, makanya aku pilih yang warna-warna orange dari si Wardah Quad Eye Palette ini. Dan surprisingly aku suka sama teksturnya. Teksturnya tuh creamy, pigmented, tapi gampang di blend. Dia falloutnya nggak terlalu banyak, shimmernya juga cantik, padat, wet gitu. Dan aku bisa bilang ada improvement dalam formulasi eyeshadownya Wardah. Aku udah nyobain eyeshadow Wardah sebelum-sebelumnya, tapi nggak ada yang sebagus ini. Entah kenapa ya, Wardah yang line color fit ini produknya tuh bagus-bagus gitu. Baik itu dari complexionnya, terus sekarang dekoratifnya, lipsticknya juga bagus. I mean lip creamnya waktu itu aku coba juga aku suka. Paling yang kurang cocok sama aku tuh contour palette-nya. Nah, itu aku kurang oke karena di situ dia ada concealer cream, contour cream, sama highlighter powder. Itu aku sudah bikin videonya, jadi aku nggak jelasin lagi kenapa aku kurang begitu suka sama si contour palette-nya Wardah Color Fit. Kalian nonton aja videonya. Yang jelas di sini aku cuma mau kasih tahu kalau si Color Fit Quad Eye Palette-nya si Wardah yang nomor 03 aku suka banget. Sorry kalau misalnya aku ngomong sudah mulai belipet-lipet karena dari tadi aku bacot banget. Aku jelasin produk satu persatu dan itu butuh energi, guys. Aku udah cobain eyebrow pencil atau eyebrow matic-nya dari brand O2O. Semuanya udah aku cobain. Dan yang paling cocok sama aku tuh yang warnanya rose gold ini. Karena dia itu teksturnya nggak terlalu powdery dan juga nggak terlalu pomady. Jadi dia itu perpaduan finishnya ya, finishnya itu perpaduan kayak powdery eyebrow sama pomady eyebrow. Untuk alis yang rambutnya sudah banyak kayak aku nih kan rambut alisnya cukup banyak. Menurut aku si eyebrow matic O2O yang warna rose gold ini dia bisa bikin rambut alis aku tuh nurut waktu digambar. Dan eyebrow matic-nya O2O ini paling suka aku pairingin sama si Fashion Brow atau Brow Cara dari Maybelline yang produknya kemasannya kayak gini. Ini tuh bukan Brow Cara terbaik dari Maybelline, tapi entah kenapa kalau misalnya aku padu ini, kedua produk ini, seperti yang aku pakai sekarang, dia itu tahan lama di alis aku, dan proses penggambaran alis tuh lebih cepet dan lebih rapi gitu. Terus dari brand O2O juga, aku sering pakai eyebrow pomade dari O2O, yang ini, dia kemasannya kayak gini. Jadi kita dapat brushnya di bagian atas sini, terus di dalamnya tuh bentuknya kayak gini, pomade. Aku biasanya pakai di nomor 02. Nah, eyebrow pomade-nya si O2O ini aku suka karena dia waktu diaplikasikan di rambut alis, waktu awal diaplikasikan, dia creamy, tapi setelah beberapa detik dia jadi ngeset di rambut alis kita dan nggak gampang bergeser. Teksturnya nggak terlalu benyek gitu dan nggak lama ngesetnya. Kalau dibandingkan dengan eyebrow pomade dari brand lain yang pernah aku coba, terlalu benyek dan lama ngeset. Tapi si eyebrow pomade-nya O2O ini enggak. Oke, finally kita masuk ke kategori terakhir, yaitu kategori pergincuan. Aku mulai dulu dari lip tint. Di tahun 2022 ini banyak banget lip tint yang aku cobain. Dan aku memilih 4 lip tint yang paling aku suka. Yang pertama dari Implora, namanya Implora Jelly Tint yang ini. Aku biasanya pakai di shade nomor 05, warnanya warna-warna peach, agak sedikit coral gitu. Dia nyaman banget dipakai di bibir, nggak ada bikin bibir kering. Dan juga kalau ditanya long lasting sih nggak terlalu long lasting, tapi dia itu ngeblendnya enak di bibir dan tidak mengemphasize garis-garis bibir. Waktu diaplikasikan di awal dia kelihatan kayak glossy, cuman lama-kelamaan glossy-nya hilang, tinggal tintnya. Dan tintnya itu nggak terlalu banyak. Nah, khusus warna yang ini biasanya aku pakai untuk kegiatan sehari-hari aku yang mau aku pakai makeup dia masuk, mau aku nggak pakai makeup juga nggak kelihatan norak. Lip tint kedua yang aku suka itu dari Something, namanya Something Umbrella Lip Totem Tint. Ini juga lip tintnya nyaman banget dipakai di bibir, dan untuk long lastingnya juga lumayan menurut aku. Ini yang paling aku sukai, yang shade Hot Tea. By the way, lip tintnya Something ini dia shade-nya banyak banget. Aku appreciate banget Something ngedevelop banyak banget pilihan warna untuk lip tintnya mereka. Nah, ini aku cepet aja ya. Lip tint selanjutnya yang aku suka itu dari brand Makeover yang kerjasama sama
Hyuncheon yang packagingnya kayak gini. Packagingnya aku suka banget. Finishnya juga aku suka. Dia tuh finishnya di awal glossy, cuman lama-lama glossnya akan hilang. Yang biasanya aku pakai itu shade Glory. Ini udah habis. Dia warnanya merah kayak gitu. Mirip-mirip kayak warna lip tintnya Something ini. Yang aku sukai dari lip tintnya Makeover. Tadi aku nggak salah nyebut kan, aku nyebutnya lip tint Makeover kan. Nah pokoknya yang aku sukai dari lip tintnya Makeover ini, yang pertama adalah of course packagingnya. Packagingnya cantik banget, ada artinya juga packagingnya ini. Warnanya juga oke-oke, dia nggak bikin bibir kering dan juga cukup tahan lama di bibir. Nah, karena tahun 2022 ini kebanyakan aku review lip tint dan aku pakai lip tint, jadinya produk-produk lip cream nggak terlalu banyak, tapi tetap aku sometimes pakai lip cream juga kalau misalnya aku lagi pengen pakai lip cream gitu. Dan ada beberapa produk lip cream yang aku sukai di tahun 2022. Yang pertama dari Something. Ini adalah produk terbarunya Something, Idol Lip Cream. Ini yang paling aku sukai yaitu shade Poker Face yang aku pakai sekarang. Dia nude-nya cakep, nude-nya itu cocok banget untuk warm tone kayak aku. Terus dia pigmentasinya juga bagus dan nyaman dipakai di bibir. Terus kalau lip cream lain yang warna-warna nude juga, itu aku suka dari brand Midira. Namanya itu Midira apa ya? Namanya Midira Velvet Lip Matte. Yang aku suka itu nomor 07 shade Vienna. Dia nude-nya cakep dan dia tuh nyaman banget dipakai di bibir. Finishnya satin tapi masih ada transfernya. Kalau lip creamnya si Something ini dia nggak transfer, bener-bener transfer proof gitu. Tapi kalau bicara kenyamanan, si lip creamnya Midira ini lebih nyaman dibandingkan lip creamnya Something. Oke, cukup sekian video best makeup produk favorit aku di sepanjang tahun 2022. Semoga bisa kasih informasi yang berguna buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada produk yang aku sukai, kalian malah nggak suka atau nggak cocok di kalian, nggak perlu berdebat, nggak apa-apa. Kita punya opini masing-masing bisa berbeda karena kita punya taste terhadap produk makeup berbeda. Kita juga punya kondisi kulit yang berbeda, jadi nggak perlu diperdebatkan gitu. Kalau misalnya juga ada produk favorit kalian yang nggak aku sebutin, atau kalian pengen ngeracunin balik ke aku, kalian bisa banget tulis di kolom komentar di bawah. Oke, akhir kata, selamat merayakan tahun baru 2023. Semoga tahun depan membawa banyak keberuntungan dan juga membawa banyak pelajaran buat kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Dan mungkin nanti detail produknya nggak akan aku tulisin di description box karena aku males detailin di description box. Sometimes kalau sudah aku detailin untuk best produk kayak gini, kalian tinggal buka description box aja, dan tuh kalian nggak nonton lagi sampai habis. Jadi untuk detail produknya nggak aku tinggalin di description box ya, harap maklum. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam lazy sister and God bless you all. Bye bye.